Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Levi Hidayat di kelas 11 PPG 6 absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun membuat video mengenai MongoDB Kompas. Tugas ini dari MK1. Baik, mengenal MongoDB Kompas. MongoDB Kompas adalah GUI atau Graphical User Interface resmi untuk MongoDB, sebuah sistem manajemen database NoSQL. Alat ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan database MongoDB melalui antarmuka visual, bukan hanya melalui perintah baris. Kompas membantu pengguna dalam berbagai tugas, seperti membuat query, mengoptimalkan indeks, menganalisis data, dan memvisualisasikan skema. Beberapa fungsi utama MongoDB Kompas antara lain memvisualisasikan data. MongoDB Kompas memungkinkan Anda melihat data dalam koleksi MongoDB dalam format yang mudah dipahami, seperti daftar, tabel, atau JSON. Yang kedua adalah menjalankan query. Anda dapat membuat query dengan mudah menggunakan antarmuka visual, termasuk query yang kompleks dan melihat hasilnya secara langsung. Yang ketiga adalah mengelola data. Kompas memungkinkan Anda untuk melakukan operasi CRUD, yaitu read, update, dan delete pada data, menambahkan dokumen baru, mengedit dokumen yang ada, ataupun menghapus dokumen. Yang terakhir adalah mengoptimalkan performa. Kompas memiliki fitur untuk membuat indeks dan menganalisis rencana eksekusi query, membantu Anda meningkatkan performa database. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan dan manfaat menggunakan MongoDB Kompas? Yang pertama itu ada antarmuka visual yang intuitif. Jadi Kompas menyediakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang mudah digunakan, sehingga pengguna dapat menjelajahi, memvisualisasikan, dan mengelola data MongoDB tanpa harus menggunakan perintah shell. Kedua ada visualisasi data. Kompas memungkinkan pengguna untuk melihat data dalam format visual, seperti tabel atau grafik, yang membantu dalam memahami struktur dan pola yang ada. Ketiga itu seperti tadi, operasi CRUD yang mudah. Jadi Kompas mempermudahkan melakukan operasi CRUD, create, read, update, dan delete pada dokumen dan koleksi MongoDB, sehingga pengguna dapat dengan cepat melakukan perubahan pada data. Yang keempat itu ada pemantauan kinerja server. Kompas menyediakan informasi tentang status server dan kinerja query, sehingga pengguna dapat mengidentifikasi masalah performa dan mengoptimalkan query. Yang kelima ada manajemen indeks, itu Kompas membantu dalam membuat, melihat, dan mengelola indeks yang penting untuk meningkatkan kecepatan query. Yang keenam ada analisis skema. Kompas itu memungkinkan pengguna untuk menganalisis struktur dokumen dan skema koleksi, yang membantu dan memahami bagaimana data tersimpan dan mengatur data dengan lebih baik. Yang terakhir ada pengeditan visual dokumen. Jadi Kompas itu menyediakan editor yang memungkinkan pengguna untuk melihat, mengedit, dan menyisipkan data dengan mudah. Nah, baik kita langsung saja ke aplikasinya. Ya, seperti yang saya jelaskan, nama aplikasinya itu MongoDB Kompas. Kalian bisa cari di browser laptop kalian masing-masing. Nah, setelah terdownload dan sudah masuk dalam aplikasinya, maka pertama itu buat membuat database itu membuat ini apa namanya connectionnya itu sama mencet ini add new connection, masukkan ininya, kalau bisa desain jangan nanti, terus tinggal masukin namanya dan save and connect. Tapi berhubung saya sudah membuatnya, jadi tinggal pencet connect saja seperti ini.
Sini saya kan sudah ada beberapa database, tapi saya akan membuat database baru. Caranya itu pada yang bagian ini kita pencet plus, database name-nya mahasiswa. Collection name-nya nilai ya. Terus tinggal create database. Oke, jadi ini mahasiswa ini database-nya, nilai ini collection-nya. Oke, di collection ini kita akan menambahkan dokumen ya. Nah, untuk cara menambahkan dokumennya itu data dalam koleksi nilai ini, caranya itu kalian bisa mencet add data ini. Nah, pada bagian add data ini ada dua pilihan, yaitu yang pertama import JSON atau CSV file. Jadi kalau kalian punya data JSON atau CSV, kalian bisa memakai pilihan yang pertama. Ataupun kalian juga bisa menggunakan pilihan yang kedua, yaitu insert dokumen. Jadi kita menambahkan dokumen itu menggunakan secara manual, secara diketik. Nah, di sini berhubung saya sudah menyiapkan datanya, jadi tinggal kita copy saja. Nah, perlu diingat untuk sintaksnya bagi yang insert dokumennya itu yang secara manual, itu sintaknya seperti ini. Pertama kita buka tutupnya seperti ini. Nah, sintaknya pokoknya lebih mudah daripada yang MongoDB Shell. Jadi lebih simple lah seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal kita insert. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi dokumennya itu sudah muncul ya kan. Nah, buat bisa menambah ya. Jadi ini kalau misal kita, aduh, yang kurang nih datanya, saya mau nambah lagi ya. Tinggal dari sini aja. Dari sini, yang insert dokumen, kalian tinggal menambahkan nih, seperti ini ya sintaknya nih. Jangan lupa kurungnya ini. Nah, misal berarti ID 11. Kita menambahkan ID 11. Namanya misal Edi ya, misal Edi. Ininya misal data science. Data science ya. Ini tinggal kita insert saja ini. Nah, maka lihat sudah di 11 sudah tertambah di data science. Nah, jika kalian ingin mengupdate ataupun mengubah data yang misalnya ini ID 11 ID ini, kalian pada kolom yang ID 11, kalian pencet yang gambar pensil ini, edit dokumen. Misal kalian mau ganti namanya nih, tinggal diklik aja pas bagian edit, kita ganti Abid. Nah, nilainya misalnya nilainya kita ganti berapa, 80. Nah, tinggal kita pencet update, sudah, maka otomatis akan berubah. Nah, kalaupun mau dihapus, sama juga pada bagian kolom ini kan ada gambar remove nih, kita klik delete, maka akan terhapus. Nah, seperti itu.
Terus, nah, di sini ada aggregation. Jadi aggregation itu adalah di MongoDB Kompas adalah kemampuan untuk memproses data dalam koneksi melalui serangkaian tahapan yang membentuk alur kerja yang memungkinkan Anda untuk memfilter, mengelompokkan, mengurutkan, mengubah, dan menghasilkan ringkasan dari data tersebut. Agregasi ini memungkinkan Anda untuk menghasilkan laporan dan wawasan baru dari data Anda. Jadi, lebih sebentar ini kita refresh dulu ya. Lebih gampangnya kita ini kalau pada aplikasi seperti mengoding pada Mongosel, tetapi lebih simpel. Contoh ya, di sini saya akan membuat satu. Sebentar. Misal kita ingin mencari total peserta di setiap mata kuliah, di setiap MK. Nah, ini ya, jangan lupa kita memilih yang grup ya. Muncul yang pilih yang MK. Nah, ini kan udah munculnya dia. Nah, jadi pada nih kan ada beberapa MK itu mata kuliah ya. Ada citra digital, ada data mining. Nah, jadi pada agregasi ini kita bisa mencari kesimpulannya ya. Jadi tanpa harus eh, pakai kode yang panjang-panjang. Jadi nggak ribet, cuma kayak gini aja. Enaknya di MongoDB Kompas. Nih, pada chip apa di MK yang citra digital itu pesertanya ada 4. Data mining ada 3 dan struktur data ada 3. Nah, kita mencoba mencari nilai tertinggi pada setiap mata kuliah. Aduh, sorry. Nah, jadi pada peserta apa yang MK Citra Digital, mata kuliah digital, itu kan pesertanya ada. Nah, dari 4 orang itu nilai tertingginya itu 95. Sama pula juga dengan struktur data. Nah, enaknya mau kompas itu seperti itu. Misal kita, nah, ya, lo buat yang tadi itu total peserta pakainya itu ini yang sum ya. Kalau untuk yang tinggi itu pakainya max sintaksnya. Sedangkan kalau pakai yang nilai terendah, sebaliknya dari max pakainya yang min. Nah, nah, kan sudah kelihatan tuh. Nah, jadi dari data mining pesertanya 3, nilai terendahnya 85. Citra digital pesertanya 4, nilai terendahnya 75. Nah, ini dia. Kalau buat nilai rata-rata, kita memakainya, terus sebentar, kita pakainya VG. Nah, seperti ini. Jadi nilai rata-rata dari semua total siswa yang ada di mata kuliah ini. Secara digital kan 4 peserta, nilai rata-ratanya 85. Struktur data itu 83,3. Data mining 90,3. Nah, untuk application memang enaknya seperti itu. Jadi kita ibaratnya dimodalkan lah. Tapi kalau misal kalian inginnya
kurang ibaratnya kurang nyaman lah kalau pakai MongoDB Commerce nih, kalian juga bisa ini ada Open MongoDB Shell. Nah, jadi ini seperti yang di CMD ya, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya pada bagian skema. Skema itu pada MongoDB Kompas adalah representasi visual dari struktur data dalam koleksi MongoDB. Ini menunjukkan jenis data yang disimpan dalam setiap bidang dan bagaimana dokumen-dokumen dalam koleksi tersebut terstruktur. Skema membantu memahami dan menganalisis data serta dapat digunakan untuk menentukan validasi data. Jadi ini kegunaannya seperti untuk memvalidasi data, menampilkan diagram, kurang lebih seperti itu. Ini misal ID-nya ada 10. Ini buat MK itu mata kuliah itu ada 3 kan. Ini kenapa citra di kita lebih banyak? Nah, memang iya kan 40%, 30%, 30%. Untuk nama-namanya ini. Untuk nilainya paling tinggi itu, nah ini 85, 20%. Yang nilainya 90 itu 20%. Ya, 95 itu 20%. Jadi skema itu buat memvalidasi data. Untuk indeks sendiri, indeks itu adalah fitur penting yang membantu mempercepat pencarian dan pengambilan data. Dengan indeks, database dapat menghindari pemindaian seluruh koleksi saat menjalankan query, sehingga meningkatkan kinerja aplikasi. Memberikan Aplikasi Kompas memberikan antarmuka visual untuk mengelola indeks, membuat, menghapus, dan melihatnya, tanpa perlu menulis perintah secara manual. Seperti itu ya. Nah, untuk validasinya sendiri itu, pengertian itu fitur yang memungkinkan Anda mendefinisikan aturan untuk memastikan data dalam koleksi Anda konsisten dan memenuhi standar tertentu. Dengan validasi, Anda dapat memastikan bahwa data yang disimpan MongoDB memiliki struktur dan tipe dengan aturan yang telah Anda tentukan. Tapi untuk saat ini, mohon maafnya saya baru belajar mengenai 3 ini, dokumen, application, dan skema. Untuk indeks dan validasinya, mohon maaf saya belum dapat menjelaskannya. Baik, selanjutnya ada sedikit lagi nih. Nah, jadi pada bagian aggregation ini, kalian juga bisa mengekspor bahasa kodenya. Misalnya ini kan pakai bahasa Shell, kalian bisa mengubahnya ke Java, Node, C#, Python, Ruby, Go, Rust, dan PHP. Nah, terus untuk yang terakhir nih, pada bagian dokumen. Kalian bisa, misalkan ini kan datanya sekarang sedikit. Kalau datanya banyak, pasti kalian bakal ribet. Tapi di sini enaknya untuk di MongoDB Kompas, kalian tinggal mengetikkan misal namanya saja, misal nama Fadlan. Terus kita find. Nah, langsung ketemu. Ataupun mencari nilai. Nilai misal berapa ya? Misal 8, 85. Nah, langsung ketemu. Jadi kurang lebih seperti itu penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.